Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Rani Julianti Pambudi SSI MBA, dosen tetap program studi perdagangan internasional wilayah ASEAN dan RRT Politeknik APP Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengenalan mengenai mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang studi saya, yaitu mata kuliah Teknik Negosiasi. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa perdagangan internasional semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pembelajaran pada mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini berisi pembahasan mengenai teknik negosiasi, mulai dari pengertian, proses negosiasi, teknik negosiasi, perencanaan strategis dalam negosiasi bisnis yang efektif, hingga keterampilan yang diperlukan sebagai seorang negosiator. Harapannya, setelah mengikuti mata kuliah teknik negosiasi, mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai teknik negosiasi, namun juga mampu mempraktikkan proses negosiasi dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam proses bisnis, manajemen, dan proses ekspor-impor. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, menguasai pengetahuan mengenai prosedur dan tata laksana ekspor-impor serta K3, serta CPL 2 mampu melakukan negosiasi ekspor-impor. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu dan mengerti pengertian unsur negosiasi dan proses negosiasi. CPMK 2, mampu dan menguasai teknik negosiasi berdasarkan BATNA. CPMK 3, mampu memiliki pengetahuan dan teknik negosiasi distributif dan integratif. CPMK 4, mampu mengerti gaya komunikasi dalam bernegosiasi. Dan CPMK 5, mampu menerapkan keterampilan yang diperlukan negosiator. CPL dan CPMK ini telah tertuang dalam RPS mata kuliah teknik negosiasi yang telah disahkan oleh Ketua Program Studi dan dapat diakses oleh mahasiswa melalui e-learning Politeknik APP Jakarta. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery pada mata kuliah ini dilakukan dengan penyampaian materi melalui pertemuan tatap muka yang didukung dengan berbagai media pembelajaran seperti materi presentasi sebagai bahan ajar utama, video, mini game, dan juga role play. Pada mata kuliah ini juga melibatkan proses diskusi serta tanya jawab dengan mahasiswa sebagai bentuk dari interaction. Proses penilaian atau assessment pada mata kuliah ini dilakukan dengan 2 penilaian, yaitu formatif dan sumatif. Penilaian formatif mencakup kegiatan mahasiswa di kelas, penilaian kuis, tugas individu maupun kelompok. Penilaian sumatif sebagai penilaian akhir bersumber dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah problem-based learning, contextual teaching and learning, dan cooperative learning. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber dari beberapa buku karya ahli dengan topik teknik negosiasi dan tambahan video referensi dari potongan film dengan tujuan agar proses pemahaman lebih mudah diterima oleh mahasiswa secara audio visual. Berikut merupakan video pembelajaran dari mata kuliah teknik negosiasi pada pertemuan ke-12, yaitu materi kekuatan negosiator. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, masih seger setelah kelas-kelas sebelumnya? Oke, sebelum mulai kelas saya absen dulu seperti biasa. Kalau saya hitung harusnya jumlahnya pas. Apakah ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk? Oke, Syaukani. Oke, hanya 1 orang? Oke, sip. Iya. Oke, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? Oke, perencanaan strategis negosiasi. Ada berapa langkah? 10. Kalau saya suruh nyebutin satu-satu, hafal enggak? Enggak. Ya udah. Apa langkah yang paling utama? Langkah pertama? Mendefinisikan. Oke, mendefinisikan masalah, daftar isu.
9 lagi? Ah, oke. Oke, ada yang ada daftar prioritas. Biasanya ada yang ingat, pokoknya ada batnanya, bener nggak? Oke, nggak apa-apa. Minimal kalian udah tahu clue-nya. Nanti sisanya bisa kalian pelajari buat nanti UAS dan buat kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau dari awal mata kuliah, kalau kalian masih ingat dari pertemuan Teknos sampai pertemuan minggu lalu, yang kita bahas itu hanya tentang gimana sih proses negosiasi. Bener nggak? Kalian taunya pokoknya proses negosiasi itu apa, teorinya seperti apa, cara-caranya seperti apa. Tapi kalian sadar nggak, kita belum membahas, terus kalau kita mau jadi negosiator, kita harus gimana? Belum kan? Yang kita bahas adalah masih prosesnya. Tapi sebagai seorang individu yang akan bernegosiasi, kita belum membahas sampai ke sana. Hari ini kita akan membahas kenapa sih penting buat tahu kita sebagai negosiator, mas-mbak semua yang akan menjadi negosiator, akan menjadi pebisnis, harus seperti apa sih? Karena sebaik-baiknya 10 langkah itu udah kita siapin, kalau kitanya yang tidak siap, maka proses negosiasinya jadi tidak efektif. Kayak kita harus tahu dulu, oh kita ini negosiator, terus kita harus seperti apa ya? Saya akan, biar kita gampang menggambarkan situasinya, saya akan bikin role play. Ini skenario aja. Ini adalah sebuah skenario di mana kalian, nanti akan 4 pihak yang terpilih sedang melakukan proyek. Proyeknya kita anggap aja kalian mau proyek ekspor. Kalian adalah freight forwarder, sebagian ada freight forwarder, nanti ada pihak-pihak lain. Ada klien utamanya adalah perusahaan manufaktur. Kebayang ya, ada perusahaan manufaktur ngasih kalian tender, dia mau ekspor besar-besaran. Kalau dihitung-hitung, kemungkinan kita ambillah keuntungannya diprediksi sampai 500 miliar. Duit tuh. Kebayang ya? Oke, nah sekarang akan ada 4 orang, ada 4 pihak yang di sini. Pihak pertama kita ambil saja di sini karena ketua kelasnya Mas Hendri. Berarti Mas Hendri ini, kalian bayangkan, kalian ingat-ingat, Mas Hendri ini adalah pemimpin direktur freight forwardernya. Oke. Kalian bayangkan ada Pak Hendri nih, Pak Hendri jadi pemimpin direkturnya freight forwarder, karena ini kerjasama antara manufaktur dan freight forwarder. Otomatis yang punya legalitas untuk tanda tangan siapa? Bapak Hendri. Jadi Pak Hendri, semua proses negosiasi ini kalau tidak ada tanda tangan Pak Hendri maka tidak akan berjalan. Pokoknya kalau mau deal itu harus atas perintah dan persetujuan Pak Hendri. Oke, lalu ada pihak kedua. Di sini siapa yang paling banyak temennya? Nabila. Oh, Nabila. Oke. Ada Ibu Nabila yang punya banyak banget relasi. Temennya banyak di mana-mana. Kalian ingat ya, salah satu proses ekspor impor itu kan butuh pihak banyak yang terlibat. Nggak cuma ada eksportir, ada freight forwarder, ada apa lagi? Ada tracking, ada logistik, ada shipping line. Belum lagi nanti di negara tujuan butuh apa? Biasanya ada tambahan agent. Nah, itu vendor-vendor itu, rekanan itu adalah teman-temannya Ibu Nabila. Tuh. Udah ada 2 orang, udah ada 2 pihak. Sekarang ada pihak ketiga. Pihak ketiganya kita ambil adalah Mbak Ramatika. Dia tidak punya kekuatan, dia nggak punya tanda tangan, yang nggak punya banyak teman, tapi Mbak Ramatika itu adalah PPJK. Kita sama-sama tahu betapa pentingnya sosok PPJK dalam proses ekspor impor. Mbak Ramatika lah yang tahu, oh nanti proses kepabeanannya akan seperti apa, aturan yang berlaku akan seperti apa, pajak-pajaknya nanti seperti apa, pengurusan dokumennya, semua yang tahu adalah Mbak Ramatika. Karena freight forwardernya tidak punya PPJK, ada kan freight forwarder yang tidak punya PPJK. Kita udah punya berapa pihak? 3. Sekarang ada pihak keempat. Pihak keempat saya butuh orang yang agak bijaksana. Bukan Fatur. Oke. Ya udah bukan Fatur, berarti kita ambillah Mbak Alicia. Mbak Alicia tidak punya tanda tangan, tidak punya teman, tidak punya kemampuan PPJK, tapi Mbak Alicia ditunjuk sebagai juru bicara. Tadi kita klien utamanya siapa? Perusahaan manufaktur. Perusahaan ini sudah declare sejak awal setelah pertemuan pertama, oh saya
hanya mau berdiskusi sebagai dengan juru bicara dari pihak kalian adalah Mbak Alicia. Dia punya persona yang menarik bagi lawan atau bagi di sini perusahaan manufaktur untuk mau berdiskusi. Seringkali kalau lagi negosiasi yang menengahi adalah Mbak Alicia. Oke, kita punya ada 4 pihak. Tadi ada Mas Hendy, Mbak Nabila, Mbak Ramatika, dan ada Mbak Alicia. Dari 4 orang ini, kalau saya tanya, uang 500 miliar itu, Mbak Alicia mau berapa? 500 miliar. Mas Hendy mau berapa? Semua. 500. Mbak Ramatika? Kalau bisa semua, Mbak Nabila? Kalau bisa semua. Natural manusia ya kalau bisa sebanyak-banyaknya ya sebanyak-banyaknya. Konsep bisnis mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jalan nggak negosiasinya kalau kayak gitu? Apa yang akan terjadi? Bentrok. Deadlock. Masih ada yang ingat kata-kata deadlock materi kita di awal-awal? Yes, kalau tidak ada proses negosiasi, semua naturalnya mau ambil sebanyak-banyaknya, akhirnya deadlock. Tapi sebelum kita membahas, kira-kira apa sih yang dimiliki oleh 4 orang ini? Kesamaannya apa? Persamaannya? Punya satu kelebihan. Mbak Novia tadi apa? Sama-sama tujuannya. Ada lagi? Sama-sama punya satu kelebihan, sama-sama punya tujuan. Oke, sekarang kalau pertanyaannya diganti, terus bedanya apa? Salah satu saling menutupi satu sama lain. Ada lagi perbedaannya apa 4 orang ini? Jadi kan persamaannya sama-sama punya kelebihan, sama-sama mencari keuntungan. Kekurangannya tadi satu saling menutupi satu sama lain. Ada lagi nggak perbedaannya? Kekuatannya beda-beda. Yes. Sama-sama punya kekuatan atau sama-sama punya kelebihan untuk mencapai tujuan yang sama. Poin tujuan yang sama udah sesuai belum dengan konsep negosiasi? Udah, kita tujuannya sama, cari win-win solution. Tapi masalahnya mereka sama-sama punya kekuatan, tapi kekuatannya beda-beda. Terus kekuatan itu apa? Power, betul Mas Fatur. Apa? Apa yang dia miliki? Kemampuan. Buat apa kemampuan itu? Biar bisa menguatkan Negosiasi, menguatkan argumen. Ada lagi? Kalau misalnya Mbak Alicia bilang saya mundur, apa yang akan terjadi? Lagi negosiasi, saya mundur dari proyek ini. Alicia bilang saya mundur, apa yang akan terjadi? Pak si Henry nggak mau ngomong Oke, nggak ada juru bicaranya. Oke, sekarang Henry yang mundur dari proyek ini. Kelar. Mbak Nabila yang mundur. Cari yang lain? Semudah itu kalian mencari vendor sebanyak itu dalam waktu singkat? Mbak Ramatika yang mundur? Gelar. Nggak tahu PPJK-nya, bingung, bubar gitu. Berarti apa yang terjadi? Mereka punya sesuatu yang melekat dari dirinya untuk membantu. Apalagi? Apa? Melancarkan. Oke, kita lihat ya. Menurut von Clausewitz, kalian bisa cari siapakah beliau. Dia bilang power itu menyangkut kemampuan yang melekat. Udah benar ya? Setiap orang punya kemampuan, baik dari diri seseorang, organisasi, lembaga, atau negara. Ingat, sebagai negosiator, karena kita tidak mewakili diri kita sendiri. Kadang kita mewakili entitas kita, baik kita organisasi ataupun negara, yang untuk memainkan pengaruhnya kepada pihak lain, sehingga pihak tersebut akan mengikuti dan menuruti kemauan dari pihak yang mempengaruhinya. Benar kan tadi? Terjadi nggak? Kalau tadi Pak Henry yang mundur, apa yang akan terjadi? Dia bisa mempengaruhi proyek itu untuk gagal. Tidak ada kerjasama. Mbak Alicia yang mundur, dia mempengaruhinya dari segi mana? Nggak ada yang mau jadi juru bicara. Pihak manufakturnya tidak mau berdiskusi. Itu adalah power, sesuatu yang melekat di diri kita, tapi itu berguna untuk mempengaruhi proses jalan negosiasi.
Di sini dibilang, oh kekuatan itu memang melekat, tapi tidak semua kekuatan itu sudah dari lahir. Apakah Henry dari lahir sudah jadi pejabat? Tidak. Sudah jadi direktur? Tidak. Apakah Rahmatika tiba-tiba dari lahir sudah bisa ngurus ngitung-ngitung kepabeanan, pajak? Jangan remehkan Rahmatika. Oke. Tidak, jadi sumber kekuatan itu memang melekat, tapi ada yang tumbuh bersama kita, ada yang dipelajari, ada yang given. Sumbernya di sini dibilang ada 5. Informasi, personal, posisi, hubungan, dan kontekstual. Kita bedah satu-satu. Informasi dia bilang apa? Kemampuan mengumpulkan berbagai informasi, melakukan riset, mengumpulkan data. Ingat kalian belajar Batna, riset alternatif. Itu adalah sebuah kekuatan. Kira-kira dari 4 pihak tadi, siapa yang punya sumber kekuatan informasi? Alicia, ada yang Nabila. Siapa lagi? Ada yang punya jawaban lain? Siapa? Yes. Mbak Nabila benar. Rahmatika. Karena dia PPJK atau setidaknya karena dia berusaha untuk mengumpulkan informasi. Informasi dalam hal ini bukan berarti kalian besok negosiasi baru kalian cari itu informasi tentang proses negosiasinya, tidak. Sesuatu yang dipelajari untuk mempengaruhi proses negosiasi juga termasuk dari kekuatan informasi. Oke, paham? Oke, yang berikutnya ada berdasarkan personal. Dia bilang kecerdasan berpikir, kekuatan motivasi, terus ada watak individu untuk bersikap kerjasama, bersaing secara orientasi moral. Wow, dia akan berbicara moral, mempengaruhi negosiasi, beretika dan tidak beretika. Siapakah beliau dari 4? Alicia. Alicia punya kekuatan personal yang dia bangun. Mungkin juga given, emang ada orang-orang yang sudah secara personalnya tuh kalau kalian bahasa Gen Z-nya adalah aura farming. Ada orang-orang yang seperti itu dan juga bisa dilatih ketika dia berlatih untuk menjadi negosiator. Itulah Alicia dalam konteks skenario kita. Dengan personanya, dia mampu menarik pihak lawan negosiasinya untuk mau bernegosiasi secara langsung dengan Alicia. Lalu ada berdasarkan posisi. Yang di bold tuh jelas, legalitas jabatan. Siapakah? Kekuatan berdasarkan posisi merupakan kekuatan yang paling sulit untuk didapatkan atau dikembangkan. Bukan dalam rangka sulitnya itu, berarti saya nggak bisa untuk jadi pejabat, tidak. Atau saya nggak bisa jadi direktur, tidak. Tapi itu butuh waktu yang sangat lama untuk sampai di sisi itu. Terus gimana Bu cara ngembanginnya ya? Kita bisa pilih sumber-sumber kekuatan yang lain. Salah satunya yang paling mudah apa? Kalau dari 3 ini, yang baru ini. Ada informasi, ada personal, ada posisi. Yes, informasi. Yang kita udah belajar, cari informasi, belajar, cari informasi. Oke, yang terakhir, nomor 4 ada berdasarkan hubungan karena kekuatan jaringan, membentuk koalisi. Mbak Nabila. Jangan kalian kira kalian berteman, kalian membangun relasi itu nggak ada gunanya. One day ketika kalian menjadi profesional, kalian punya bisnis, kalian cita-citanya mau punya freight forwarder, kalian mau jadi punya perusahaan dan segala macam, kita nggak pernah tahu kalau orang yang di sebelah kalian sekarang, Mbak Alicia duduk sebelah Aime, Evis duduk sebelah Aina, itu akan menjadi partner kalian di kemudian hari. Jadi kekuatan hubungan tidak bisa kalian pelajari sehari semalam seperti informasi. Informasi kalian sehari semalam, besok mau negosiasi kalian pelajari itu tentang perusahaan, bisa. Tapi untuk kekuatan hubungan ya harus kalian bangun dari sedini mungkin. Berteman dengan siapa saja secara profesional. Nah, ini tadi belum ada. Kita cuma ada 4 pihak. Terus apa sih kekuatan kontekstual? Di sini siapa yang jadi ketua himpunan? Mas Fatur. Oke, Mas Fatur ketua himpunan apa, Mas? Organisasi apa? Oke, FLMPI. Sekarang Mas Fatur menjadi ketua. Ceritanya organisasi Mas Fatur mau ngadain acara lomba deh tingkat nasional. Butuh sponsor kan? Oke, saya adalah orang sponsor. Saya dari perusahaan. Saya bilang, Mas Fatur, kami berniat untuk mensponsori acara Mas Fatur. Kami beri
tapi kita negosiasi dulu. Mas Fatur berkenan untuk bernegosiasi di kantor kami atau kami yang datang ke berarti kalau kami yang datang ke Politeknik APP. Mas Fatur akan lebih pilih yang mana? Lebih pilih ke kantor. Kenapa? Karena ini yang butuh. Karena kalian yang butuh. Oke, ada yang punya jawaban lain nggak? Jawabannya lebih memilih ke perusahaan yang datang ke sini. Supaya perusahaan ngecek politekniknya. Oke, kata Mas Andi kesini aja supaya perusahaan bisa ngecek politekniknya. Ya, akan ada dua perbedaan. Yang membedakan apa? Kontekstualnya. Di situasi ini Mas Fatur lebih nyaman untuk ke sana karena merasa Mas Fatur yang butuh. Situasinya mendukung Mas Fatur. Oke, sebagai orang yang butuh, dia menyiapkan dirinya untuk bernegosiasi, datang langsung ke tempatnya. Tapi akan ada orang-orang yang memilihnya tadi, perusahaannya aja ke sini. Kenapa? Emosional supportnya tuh di sini. Kalau misalnya perusahaan datang ke APP, Mas Fatur tuh nggak perlu mikirin, harus ke sana jam berapa ya, naik apa, naik busway, naik KRL, naik MRT, ntar macet, nyampe sana harus ke gedung yang mana, ketemu sama siapa, pakaiannya apa. Berbeda kalau Mas Henry tadi pilih buat ke sini, udah biasa, udah tahu, jalan kaki dari kosan 5 menit nyampe. Bajunya ya baju-baju biasa aja. Nggak perlu bingung mau di ruangan mana, ruangannya udah tersedia. Itulah kondisi kontekstual. Setiap orang kontekstualnya bisa berbeda-beda. Makanya kalau kalian nanti terjun langsung habis ini prakerin atau nanti kalian punya bisnis, kalian akan menemukan kenapa sih orang-orang kalau negosiasi itu nggak harus di kantor. Sering nggak kalian ketemu orang-orang lagi di kafe, tapi omongannya berat banget kayak lagi ngomongin negara? Sering. Apa yang terjadi? Mereka sedang membangun kekuatan kontekstual. Membangun situasi negosiasinya menjadi nyaman. Menjadi enak untuk agar proses negosiasinya berjalan dengan lebih lancar. Oke, sampai di sini. Berarti ada berapa kekuatannya? Ada 5. Yang pertama? Informasi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Sip. Ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya, kalau misalnya kita nggak punya semua kekuatan itu atau misal kekuatannya itu nggak seimbang tuh gimana, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Vina. Tadi kan kita bilangnya 4 orang ini semua punya kekuatan. Apakah kita punya kekuatan? Kadang kita belum tentu. Kadang bisa aja kita tuh nggak punya kekuatannya atau kita ngerasa kayak kekuatan kita nggak sebanding deh sama mereka. Gitu. Kayak tadi misalnya Mbak Ramatika PPJK, tapi ternyata Mbak Evi sebenarnya tahu kok tentang PPJK, punya kemampuan, tapi nggak se-brilian Mbak Ramatika. Atau tadi Mbak Novia punya kok relasi kayak Mbak Nabilah, tapi ternyata nggak sebanyak itu relasinya. Terus apa yang harus kita lakuin? Kalian pernah dengar namanya koalisi? Biasanya dengarnya pas kapan? Pemilu partai. Yes, biasanya dengarnya pas pemilu. Apa sih yang dilakuin para partai-partai itu? Bergabung. Biar apa? Yes, bergabung menjadi satu biar semakin kuat. Sama nggak konsepnya? Sama-sama mencari kekuatan. Ketika partai-partai itu bergabung menjadi satu, menjadi lebih kuat, apa yang terjadi? Dia bisa meraih suara lebih banyak, bisa mempengaruhi hasil pemilu lebih besar. Oke, sama dengan konsep ini. Ketika kalian merasa, wah kayaknya kekuatan saya tidak sebesar yang lain, pasti ada kok di dalam proses itu, ternyata ada yang sama kekuatannya, misalnya sama-sama kecil merasanya, sama-sama tadi Mbak Nabila punya kekuatannya 70%, terus Mbak Vina punya kekuatannya 15%, Mbak Novia punya kekuatannya 15%, sebenarnya kan jadi 100%, tapi mungkin kalau langsung melawan Mbak Nabila agak terlalu susah. Di situ Mbak Vina bisa kerja sama Mbak Novia. Kita kerja sama yuk, tujuan kita kan sudah sama, kita sama-sama untuk berkoalisi, untuk bekerja sama, berkolaborasi, mempengaruhi si proses negosiasi tersebut. Ketika kekuatan kita lebih besar, setidak-tidaknya secara kontekstual kita punya emotional support yang lebih untuk ikut dalam negosiasi. Jadi jangan pasrah. Seringnya kita kalau lagi negosiasi, terus kayak nggak ada lawan deh, ya udah deh pasrah, bener nggak? Padahal kalau di kehidupan sehari-hari sekarang saya tanya, kalian yang punya kakak, punya adik, kalian lagi berunding sama orang tua kalian. Di satu sisi jelas, orang tua kalian punya sumber kekuatan apa? Posisi.
Betul. Tapi kan orang tua kalian punya kekuatan posisi kan. Tapi di satu sisi biasanya kalian sering tuh bisik-bisik sama kakak atau sama adik, ayo bantuin dong, bantuin. Bener nggak? Biar apa? Iya, biar lebih kuat kan. Biar kalian bisa punya power yang lebih. Tidak untuk melawan orang tua, tapi setidaknya bisa membantu argumen kalian. Misalnya kalian mau minta izin keluar malam karena ada Japok atau teman-temannya. Itu ya. Sebenarnya udah ada. Ternyata tadi ditanyakan Mbak Vina terlebih dahulu nggak Pak? Kalian bisa baca di sini. Kalau pihak lain lebih kecil, kita bisa koalisi. Kalau lebih besar, kita bisa berkolaborasi dengan yang kekuatannya setara. Bagaimana Mbak Vina? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, tidak lengkap rasanya perkuliahan tanpa ada tugas. Tenang, tugasnya tugas kelompok. 1, tugasnya tugas kelompok. 2, tugasnya kalian pasti suka. Kita akan nanti kalian akan menonton video, sudah ada linknya. Kalian kan suka nonton drakor? Oke, biar kalian menonton drakornya tuh lebih bermakna. Saya udah kasih cuplikannya. Ini adalah drakor Hospital Playlist. Kalau kalian tahu, udah pada nonton? Yang belum nonton, bagus. Oke, nanti kalian tonton di sana akan ada proses negosiasi. Coba kalian analisis satu-satu, kalian tentuin, oh masing-masing pihak. Seperti tadi kita di dalam skenario, kalian tentuin, oh si pihak A itu sumber kekuatannya apa, pihak B sumber kekuatannya apa. Jangan lupa ini bukan lagi tebak-tebak buah manggis, kalian harus menyertakan argumen dan analisisnya. Karena itu poin penting penilaiannya. Yang dinilai adalah ketepatan kalian menentukan sumber kekuatan serta argumen dan analisis yang kalian berikan. Oke, tugasnya sudah saya input juga di e-learning. Silakan kalian akses, di situ ada linknya. Ada juga kalian bisa kumpulkan di sana. Seperti biasa, tugasnya akan dikumpulkan itu maksimal H-1 dari pertemuan kita minggu depan. Biar saya masih sempat baca, nanti kita bahas bersama-sama di minggu depan. Oke, aman? Enak kan? Nonton film kok. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tugasnya paham? Oke, kalau mau ditanyakan nanti bisa di e-learning atau hubungi saya langsung. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sudah cukup untuk pertemuan kita minggu ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya. Demikian video pembelajaran mata kuliah Teknik Negosiasi Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT Politeknik APP Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD OKTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih.